Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Apa kabar? Pelajaran hari ini kita akan melanjutkan dari topik yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Coba lihat di layar. Materi kita akan disampaikan melalui PowerPoint. Di PowerPoint hari ini memuat tentang pelajaran kita lanjutan tentang kelompok sosial. Memang inilah pelajaran pertama bagi kita ya. Nampak di layarmu, yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain. Itu sudah ada dalam catatanmu itu. Bagi yang sudah mencatat ya, yang belum supaya diikuti dari temannya, bisa diminta dari kawannya. Memiliki struktur sosial, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya, memiliki faktor pengikat, adanya interaksi dan komunikasi antara para anggotanya. Itu sudah ada ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan, yaitu fungsi kelompok sosial. Ada fungsi itu bagi individu, ada juga bagi masyarakat. Bagi individu, bahwa kelompok itu menjadi sarana pendidikan, di mana kita belajar di masyarakat. Kita kan belajar di rumah sebagai individu, kita diajari orang tua, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana duduk yang benar, bagaimana berpakaian yang benar. Itu adalah pendidikan, namanya pendidikan non formal ya. Kalau di sekolah namanya pendidikan formal ya. Jadi di masyarakat individu belajar namanya pendidikan non formal. Kemudian individu juga menjadi belajar tentang sarana bagaimana menjalin hubungan sosial, bagaimana berteman yang benar. Semakin banyak kawan kita berarti kita semakin anak gaul, namanya pintar bertemannya. Itulah sebagai anggota masyarakat yang baik. Jadi kalau kita nggak pintar bergaul, ya kita diasingkan, disisihkan dari pergaulan. Baru yang ketiga, sarana pemecahan masalah. Bahwa individu itu pasti punya masalah. Kehidupan itu punya masalah, banyak masalah, nggak terhitung itu. Makanya kita harus pintar-pintar berteman, maka kita bisa mungkin bertanya, curhat sama orang tua, sama guru, sama teman-teman kita ya. Itulah bagi individu. Bagi masyarakat sendiri, kelompok sosial itu berfungsi sebagai pembentuk struktur sosial, bahwa di masyarakat itu ada struktur tingkatan ya untuk mendapatkan posisi. Saya sebagai guru, orang tuanya mungkin sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala STM, ketua adat dan sebagainya. Itu semua namanya struktur. Jangan lupa, semakin pintar seseorang, semakin hebat dalam masyarakat, strukturnya akan semakin tinggi. Bagi masyarakat juga ada pembentuk nilai dan norma masyarakat, bahwa di masyarakat itu ada aturan-aturan, bukan hidup seenaknya, bukan sesuka hati kita, ada aturan-aturan ya. Bagaimana kita berjumpa, saling menyapa, tidak menyapa berarti namanya orang yang tidak ramah, kan begitu. Kemudian bagaimana kita menghargai orang lain, itu semua aturan-aturan masyarakat. Kemudian kita ada pengawasan sosial. Segala sesuatu yang kita lakukan, masyarakat juga mengadakan pengawasan sosial kepada kita. Ya, kalau ada tamu kita sekarang, langsung diawasi. Jangan-jangan ini mengidap penyakit, ini membawa corona ini. Diawasi, langsung dilaporkan supaya dibuat dia isolasi mandiri. Itulah contohnya pengawasannya. Jadi sederhana saja. Kita buat yang berikutnya, pembentukan kelompok. Bagaimana terbentuknya kelompok? Ada latar belakangnya, ya.
Ada juga yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok. Dan ada juga tahap-tahapannya ya. Jadi itu semua punya proses. Jadi yang pertama yang kita bicarakan adalah latar belakangnya. Layar kita yang pertama itu bahwa kenapa terbentuk suatu kelompok itu karena ada hasrat untuk meneruskan keturunan, ya berkesinambungan, ya misalnya keluarga ya. Orang tua kita membentuk kelompok kecil dari satu orang menjadi 2 orang, akhirnya ada kita, ada adik kita bertambah banyak ya. Jadi generasi turun temurun. Terus kan nanti di sana akan ada pengalaman praktis, intelektual, emosi. Itu adalah dalam kelompok semuanya. Dengan banyak kita berkelompok, maka kita akan memiliki banyak pengalaman, akan ada intelektual kita makin pintar, dan juga di sana juga untuk mengontrol emosional kita. Ya, ada ikatan darah, famili, keluarga, ya hubungan darah atau keturunan seperti itu. Kemudian terbentuk kelompok itu juga karena ada kesamaan fisik, misalnya ada kelompok yang fisiknya mata sipit, ada warna kulitnya hitam semua, ada yang pirang semua rambutnya, ada yang kita namakan ini kesamaan ciri fisik ini ras, ya. Ada namanya negroid, ada mongoloid, nah seperti itu. Ada kesamaan daerah, ini mengenai tempat tinggal, di mana daerah tempat tinggal kita juga satu STM, karena ikatan satu daerah, maka itu namanya terbentuk suatu kelompok. Ya. Ada juga kepentingan karena satu pekerjaan baru kita membentuk satu kelompok. Ya, kepentingan para pejabat, para petani, para polisi, semua kelompok namanya itu. Ada keinginan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas kerja. Ya, ada kelompok pesepeda, ada kelompok yang namanya mahasiswa, apalah efisiensi pekerjaannya. Semua itu dikelompokkan sesuai dengan keinginan hobi, misalnya olahraga, seni, ada kelompok artis, seperti itu. Supaya tertampung semua keinginannya, dibentuklah kelompoknya. Ada kelompok parenggerengge, biar efektif. Maka dibuat nanti arisannya, kumpulannya. Terus itu ada dorongan untuk mempertahankan hidup. Jadi sebenarnya masih luas sebenarnya, tapi karena pada saat ini tidak mungkin kita jelaskan semuanya karena terbatas kapasitas, termasuk juga mediamu, HP-mu, maka sekarang saya cukupkan sampai di sini, tapi jangan lupa ini, lihat tugasmu. Yang pertama, ya, catat materi hari ini dalam buku catatanmu dengan benar, dengan rapi ya, jangan lupa. Kemudian buat nama-nama kelompok yang ada di sekolah kita ini. Sekolah kita ini ada paduan suara, ada kelompok paski, ada kelompok musik dan segala macam. Tapi apa yang ada di sekolah kita, buatlah semua nama kelompoknya. Kalau sudah selesai, baru laporkan seperti biasanya. Buat ke kelompok sosiologi, bukan QE saya, kelompok grup ya. Seperti itu dulu ya. Selamat bekerja dan kita jumpa